Dan ini adalah ilustrasi gambar. Jadi ada yang warna ini apa? Orange. Yang warna orange ini adalah medan listrik. Yang warna hijau ini adalah medan magnet. Jadi gelombang cahaya terdiri dari dua medan ini, medan listrik sama medan magnet. Medan listriknya bergetarnya ke atas dan ke bawah. Medan magnetnya bergetarnya ke arah arah lembatannya searah dengan sumbu X. Oke, saling tegak lurus. Oke, bisa kita teruskan medan arah getarnya untuk medan listrik itu ke atas bawah. Medan magnetnya ke kanan kiri. Oke. Nah, gambar ini karena satu paket supaya mudah kita bisa menyederhanakan ini hanya menjadi ini saja satu Oke. Jadi ini adalah sebuah gelombang elektromagnetik atau gelombang cahaya. Arah ini menunjukkan arah getar medan apa tadi? Listrik. Itu listrik ya. Oke. Tapi pada kenyataannya arah getar medan listrik sama medan magnet itu ke segala arah, acak ya. Jadi kalau kita gambarkan ini, ini arah getarnya medan listrik ada yang sana ke sana ke sana ke sana. Tapi bisa kita wakili dengan hanya dua arah saja. Oke. Nah, dua arah ini menunjukkan bahwa gelombang elektromagnetik ini atau cahaya ini belum terpolarisasi atau kita sebutnya sebagai cahaya tak terpolarisasi karena masih arah getarnya itu masih ke segala arah. Nah di sini arah lambatnya keluar tidak, jadi dari sini merambat ke kalian, tapi arah getarnya bisa dibayangkan ya? Oke. Selanjutnya, bagaimana caranya supaya cahaya tak terpolarisasi ini menjadi sebuah cahaya yang terpolarisasi?
cahaya terpolarisasi masuk ke sebuah polarisator dengan sumbu polarisasinya vertikal, maka yang akan lolos ke dalam polarisator, tembus polarisator ini adalah yang setara dengan sumbu polarisator. Jadi ini cahaya terpolarisasi vertikal, atau kita sebutnya cahaya terpolarisasi linier. Oke, itu jika seperti itu maka intensitasnya akan berkurang. Jadi ketika yang tidak terpolarisasi intensitasnya nol, maka yang sudah terpolarisasi satu kali ini intensitasnya menjadi setengah dari intensitas awal. Itu namanya aturan setengah. Selanjutnya, jika ada dua polarisator, satu sama dua. Nah yang kedua ini kita sebut sebagai analisator. Jadi ada cahaya tidak terpolarisasi masuk ke polarisator satu, maka akan terpolarisasi. Kemudian ada polarisator kedua, apakah ada cahaya lolos ke sini? Tergantung dari sudut ini. Di sini antara polarisator satu dengan polarisator kedua itu sumbu polarisasinya membentuk sudut. Sudutnya ini. Kalau polarisator pertama kan vertikal, dan kedua miring, berarti dia membentuk sudut. Oke. Bisa kita analisis medan listrik pada analisator. Jadi yang lolos di sini itu kita menggunakan aturan vektor. Masih ingat vektor kelas berapa? 10. Itu ingat ini kelas sampai kelas 11. Oke. Pada medan listrik pada analisator, dan analisatornya kan searah dengan sembunyinya agak miring. Sementara yang masuk itu garisnya ke sini. Berarti ada komponen dari E medan listrik yang searah dengan sumbu I. Dan itulah yang lolos. Dan berapa yang lolos? Menggunakan aturan vektor, proyeksi vektor. Berarti EY itu sama dengan E dikali cos. Nah, untuk menghitung intensitasnya kita intensitas itu sebanding dengan kuadrat medan listrik. Sebanding dengan kuadrat medan listrik. Sehingga kalau ini kita kuadratkan jadinya seperti ini. E kuadrat itu sebanding dengan I, sehingga bisa kita dapatkan persamaan yang tadi I2 sama dengan I1 dikali cos. Jelas ya sampai sini ada yang bingung? Jelas ya? Oke. Persamaan itu yang disebut sebagai hukum malus. Nah, tadi kita dapatkan bahwa I1 itu besarnya berapa kali I0? Setengah kali I0. I2 ya setengah I0 dikali cos. Kamu sampai sini ya? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Ini adalah salah satu cara cahaya dapat terpolarisasi. Ada cara lain supaya cahaya itu bisa terpolarisasi. Oke, di sini ada sebuah benda padat dimasuki oleh sebuah cahaya. Kelihatan tidak guys? Yang belakang kelihatan? Ya. Cahaya yang masuk ini ada yang masuk ke dalam mengalami pembiasan, ada yang dipantulkan mengalami pemantulan. Oke. Ini pelajaran SMP. Yang datar kita sebut sebagai sinar. Dan yang mantul sebagai
ada dua ya, tentang pemantulan sama tentang biasa. Tentang pemantulan, sudut pantul, sudut datang itu sama dengan sudut pantul. Tentang pembiasan, N1 kali sin I berarti N itu indeks bias medium. Bias medium 1 dikali dengan sin dari sudut datang sama dengan indeks bias medium kedua dikali dengan sin sudut bias. Oke, selanjutnya, nah, tadi kan ini merupakan salah satu cara dari terpolarisasi. Jadi sinar pantul dan sinar bias ini bisa mengalami polarisasi sempurna atau polarisasi linear jika sudut datang ini sama dengan sudut Brewster. Sudut Brewster itu sudutnya seperti apa? Brewster, bacanya Brewster. Oke, sudut Brewster itu adalah sudut ketika sinar pantul dan sinar bias itu membentuk sudut 90 derajat. Jadi antara ini dan ini sudutnya 90 derajat alias sinusi. Sehingga apa? Sudut apa ini namanya? Sudut pantul. Yang ini sudut apa? Sudut bias. Sudut pantul ditambah dengan sudut bias itu harus sama dengan 90. Kalau sudah seperti itu, maka berlaku hukum Brewster. Tan dari sudut pantul sama dengan perbandingan antara dua medium kedua dengan medium satu biasnya. Oke, sampai sini. Kalau ada yang ditanyakan, silakan tanyakan. Kalau tidak ada, berarti kan sudah tahu apa yang harus dilakukan. Ya, silakan berkumpul dengan
Tahu yuk. Digoyang lah. Yan.
Woi. Balik lagi. Please stop comment. Salah, guys, salah. Pancen bikin kot berpilihan. Pancen bikin kot berpilihan.
Panjat tebing bersama kita. Pembiasan apa? Oh iya, itu buat mau
Tadi kan nomor satu katanya kan pernyataannya polarisasi dan daripada semua pengaturan apa salah tidak terjadi. Kenapa tidak terjadi? Saya yang diatur polarisasi itu ketika saya datang pada sudut yang jauh dari sudut Brewster. Coba diresapi dulu, diresapi. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 4. Sekarang kelompok 2, kelompok 5. Ini ada cahaya dari air ke udara. Itu kenapa? Biasanya air yang mengambil dari tiga. Kalau yang menjadi biasa yang udara itu 1. Terus yang 37 itu 0,6. Selanjutnya sudut datang sama sudut bias. Jadi Nah, ini kan rumusan peta ini kan sudutnya 2 per 1. Nah, ini berbeda kalau cuma terus kalau cuma itu berapa? 37 derajat dan Ini cara lainnya bisa pakai yang bunga gitu. Pokoknya itu lah, lupa tadi apa namanya. Jadi dari gambar ini, jadi 90 kurangi 3 tadi. Terus kan sudut pandang itu pasti 90 derajat. Jadi kalian mau begini. Simulasinya itu. ya, terima kasih. Yang lain ada yang mau bertanya silakan. Sudah bagus semua ya? Oke, selanjutnya nomor 3.
5 kali 3/4 dikalikan mesti 3,5 watt per meter kubik. Mulai silakan kalau ada yang sudah silakan. Sudah, memanfaat kelompok dan Jadi nomor 4 dari fakta yang penerapan malu mendapatkan rumus lantai 2 dan lantai 5 di 0 kuadrat A. Sama dari warganya ini nggak kelihatan. Nomor yang ada di yang lain. yang bertanyakan nggak ada ya? Ya terima kasih. Lalu dimasukin polaroid C di antara A ke B itu dengan sudut 30 derajat. Jadi ilustrasinya seperti ini, di mana A ke C itu jadi 30 derajat, C ke B jadi 30 derajat. Kenapa? Karena kita kan seperti ini. Contoh ini A, A. Lalu kan di antaranya kan awalnya kan ada B, ini 60. Tapi di antara A sama B dia ada C. Ini dengan ini 30 derajat. Nanti dari C ke B itu juga 30 derajat. Kan ini kan jadi untuk suruh bandingkan sama saya malu bandingkan antara yang sistem A sama B sama sistem A B. Nah, sistem A B berarti kan 3 setengah kalikan I kalikan cos yang terbentuk antara A dan B itu cos pada 60. Jadi sama dengan 1/2 kali I kalikan 1/4 dengan 1/8 I. Ini kawan satu. Nah, lalu yang sistem kedua yaitu ABC, di mana A ke C baru ke B dulu karena dia kan terletak di antaranya. Nah, waktu itu kita punya AC dulu. Dengan setengah, karena yang masuk adalah I, setengah kali I kalikan cos kuadrat 30, kan yang masuknya 30 sama dengan 1/2 kali I cos 30 itu 3/4 ya 3/4 ya 4 sama dengan 3/8 I. Nah, lalu
sudut antara C dan B 30 derajat. Jadi kita lakukan hal yang sama. Jadi I A B C sama dengan setengah IAC kalikan cos kuadrat 30 sama dengan 1/2 kita masukkan C 38 I kalikan 30 itu 3/2 lagi ya 3/2 3/4 sama dengan ini jadinya 9/64. Nah ya udah kita bandingkan aja bagi tinggal I A B dan I A B C bandingkan 9/64 I. Dia kan dari I yang di sini. Nah, kan kalau kita udah formulasikan dia kan pakai setengah tarikan intensitas yang dari cahaya dari awal kan. Ya, jadi kita di sini juga kita pakai setengah di IAC karena cahaya dari yang dibuatkan C ke B itu adalah cahaya yang sudah dipolarisasi dari sistem AC. Jadi yang di sini, jadi kan cahaya yang masuk di sini kan I, nah cahaya yang masuk dari yang sini itu di AC. Jadi ada yang di sini pakai setengah ini yang dari sini kemudian yang lolos ke sini setengah I. Untuk yang nilainya setengah ada coklat itu yang belum terpolarisasi terpolarisasi. Dari sini masuk sini nilainya memang setengah. Nah, setelah masuk sini nilainya sudah bukan pakai setengah dari ini, tetapi langsung IB dikalikan cos I. Jadi sudah berapa? Berarti lalat ya. Ini angka setengah, ini 32. Berarti jadinya 4. Jadinya 49.
dalam proses bukan hanya hitungan bukan hanya bunyi kan